Halo anak-anak, jadi kita lanjut tentang rumus Microsoft Excel kita. Di video sebelumnya, Mister sudah jelaskan bagaimana kita menghitung total, rata-rata, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, total nilai kelas, dan nilai rata-rata. Nah, di kali ini kita akan menentukan nilai huruf dan keterangan. Oke, jadi nilai huruf itu seperti ini, ya. Nanti hurufnya itu A, B, C, sampai E. Kemudian keterangannya adalah lulus dan remedi. Oke, perhatikan. Ini adalah database-nya, kemudian ini adalah hasilnya. Kalau di database-nya itu ada pengubahan ketika kita pakai rumus, maka dia akan berubah otomatis. Tetapi kalau seperti ini, ada petunjuk seperti ini ya, ini ada kesalahan. Maka meskipun rumusnya itu benar, bisa jadi tidak bisa mendapatkan nilai yang akurat atau terjadi pertanyaan ya, NA atau juga errornya nanti. Oke, seperti ini salah ya, rumusnya adalah bukan seperti ini petunjuknya, yang benar seperti ini. Oke. Nah, ini Mister sudah rubah. Oke. Nilai untuk menentukan nilai huruf diperhatikan harus dimulai dari yang terkecil dulu, baru yang terbesar ya. Ini ada 0, 60, 70, 80, dan 90. Kalau dia mendapatkan nilai 0 sampai 59, maka dia nanti akan mendapatkan E. 60 sampai 79, ya, dia akan mendapatkan D, dan seterusnya sampai 90, maka dia akan mendapatkan nilai A. Oke, kita langsung saja ke nilai huruf. Baik, perhatikan di sini. Untuk menentukan nilai huruf, anak-anak bisa mencari rata-ratanya dulu ya. Oke. Seharusnya nilai huruf ini ada di setiap mata pelajaran, tetapi kita langsung belajar ke rata-rata ya. Ingat, menu rata-rata adalah akhir-akhir. Oke, kemudian kita drag seperti ini, tutup kurung, selesai. Dan kita drag ke bawah. Oke, nah nilainya sudah keluar semua. Baik, sekarang kita akan menentukan nilai huruf. Nilai huruf kita pakai rumus log up. Oke, nah seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, di bawah akan ada ini panduan untuk menentukan rumus yang kita pakai. Yang pertama adalah lookup value-nya. Oke, value-nya yang mana? Ini. Ya, atau lokasinya di I5 ya. Oke. Setelah itu koma, perhatikan di tempat Mister di sini panduannya adalah koma. Mungkin di tempat anak-anak itu adalah titik koma bisa jadi. Setelah itu adalah table array-nya. Table array itu ya adalah panduan tabelnya. Oke, Mister punya yang ini. Ini namanya table array-nya. Baik. Kalau Mister drag ya langsung dari 0 ke A, maka nanti ketika menu selanjutnya ini tidak konsisten, tidak absolut. Maka Mister memakai rumus dolar ya, yaitu untuk menentukan kolom ini itu ada di mana. Oke. Baik, sekarang kita mulai dari 0. Ini ada di huruf C dan 26. Maka rumusnya adalah dolar C, dolar 26. Oke. Kalau dia ketemu, maka dia akan ada blok kotak seperti ini. Baik. Kemudian sampai ya, karena kita akan menentukan dua kolom ini, maka sampai itu adalah titik 2. Nilai A ini ada di D dan 30. Berarti dolar D, dolar 30. Oke, nah table array-nya sudah muncul di sini. Ya, sudah terkotak. Kemudian kita koma lagi. Call number-nya ada 2 ya, kita pakai 2 kolom.
kemudian, nah di sini ada true. Oke, setelah itu tutup kurung. Nah, ini mendapatkan nilai C ya, karena dia 77. Oke. Nah, kalau kita ubah sedikit, maka dia tergantung range-nya ada di mana. Oke. Mungkin ini standarnya lebih tinggi ya dari kelas kita. Tidak ada masalah. Oke, karena ini hanya contoh saja. Nah, ini bisa langsung di drag. Oh, maaf ya. Nah, perhatikan di sini plus. Oke. Nah, sudah muncul semua. Yang dapat B hanya satu orang. Pantau ini karena nilainya adalah 86 ya. Range 80 berarti dia mendapatkan nilai B dan tidak ada yang mendapat nilai A. Oke. Nah, ini adalah untuk menentukan nilai huruf. Berarti hampir semua remedi ya. Oke, tidak apa-apa karena ini hanya contoh saja. Kalau misalnya kita turunkan, maka ini akan juga turun. Oke, misalnya nilai D itu seharusnya adalah 50 ya, ke bawah. Kemudian nilai C itu 60 dan nilai B itu 70 ya. Maka ini adalah secara otomatis. Ya, perhatikan. Baik ya. Nah, ini adalah fungsi daripada kita memakai rumus. Bayangkan kalau kita manual, maka nanti akan menghitung lagi secara manual. Oke. Baik, nilai huruf seperti itu rumusnya ya. Lookup, nilai yang akan kita ukur, kemudian kita bandingkan dengan kolom atau lookup-nya ya. Di sini rumusnya ini dari sini ke sini ya. Oke. Tetapi kita tidak pakai langsung C26, tidak seperti itu. Agar nilainya konsisten. Ya, maka kita pakai rumus dolar. Seperti ini. Dolar C, dolar 26 sampai atau titik 2, dolar D sampai dolar 30, baru 2 kolom dan true. Oke. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan menilai keterangannya. Ini remedi atau lulus. Baik. Kita memakai rumus if ya, sama dengan if. Nah, ini adalah termasuk rumus logika ya. If, nah kita langsung buka kurung. Di sini adalah logical testnya. Oke, nilainya yang mana? Oke, yang ini. Baik. Ya. Nah, kalau ini kan 70 sampai 100, berarti kalau di atas 70 ya, dia lulus. Oke, value-nya adalah kita memakai seperti ini. Oke, di shift ada lebih besar ya. Oke, dari 70 koma. Nah, value-nya seperti apa? Kita pakai petik. Petik seperti ini. Lulus. Oke, petik lagi. Baru koma ya. Value-nya lagi remedi. Titik 2 remedi. Titik 2 ya. Kemudian kurung. Oke, nah dia lulus. Nah, ini bisa diganti dengan huruf besar ya, agar seimbang. Oke, dia lulus ternyata. Bagaimana dengan yang bawah? Oke, kita langsung drag saja seperti ini. Nah, yang remedi hanya 2 orang karena dia, 3 ya, 3 orang karena dia mendapatkan nilai C. Nah, ini adalah rumusnya seperti ini. If atau jika ini ya, nilai yang akan kita ukur 72 ini lokasinya di I5, maka I5 lebih besar dari 70, dia lulus atau remedi, maka nanti dia akan membacanya lulus. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah pelajaran nilai huruf dan keterangan untuk penilaian. Sampai jumpa.